Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk itu kita awali aktivitas di pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Membersihkan diri, menata niat kita, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azimi sultanik. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Surga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam dan kita selalu dituntun selalu di jalannya. Amin. Amin. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah SAW yang telah memberikan pencerahan dari zaman kejahiliyah, zaman gelap sampai zaman penuh penjelasan, penuh keterangan dan penuh petunjuk. Setiap langkah kita selalu penuh dengan petunjuk-petunjuk dari Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, jamaah cerah pagi yang dimuliakan Allah, hari ini izinkan saya bertanya dalam-dalam kepada hati kita masing-masing. Mari kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, sudahkah kita itu sok bahagia dengan sholat kita? Kita sebagai seorang muslim, setiap hari sholat, minimal sholat 5 waktu sehari, sudahkah kita itu bahagia dengan sholat kita? Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, bukan pula hanya menggugurkan rukun Islam, tetapi apakah sholat kita sudah benar-benar menjadi sumber ketenangan dan sumber kebahagiaan dalam kehidupan ini. Yang pertama, sholat itu bisa menjadi sumber kebahagiaan orang-orang yang beriman. Tentu harusnya demikian. Mestinya sholat itu bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang yang beriman. Hal ini telah Allah kalamkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Beruntung. Kalau teman-teman khusyuk, beruntung. Kalau belum khusyuk, ayo. Mari kita lihatlah bagaimana Allah menegaskan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemenangan dimulai dari kekhusyukan dalam sholat. Jadi orang yang sholatnya penuh kekhusyukan akan merasakan bahagia meskipun hidup dalam kesederhanaan, hatinya
Kalau khusyuk, hatinya lapang, jiwanya tenang, pikirannya jernih. Bahkan ketika dunia sempit, tapi dadanya tetap luas karena sholatnya menyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat itu juga sholat yang khusyuk dan bagaimana wujudkan caranya, bagaimana supaya kita sholatnya khusyuk. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, khusyuk adalah buah dari keimanan dan keyakinan kepada keagungan Allah. Orang yang khusyuk sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Melihat dan Maha Agung. Ya. Orang yang benar-benar sadar bahwa ia sedang berdiri menghadap Allah tidak akan terburu-buru, tidak akan asal gerak, tidak akan memikirkan urusan dunia di dalam sholatnya. Karena ia tahu inilah momen, kesempatan paling mulia dalam hidupnya. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan Tuhannya. Ada satu kisah para salafus saleh bagaimana mereka sholat. Ada yaitu kisah Khalaf bin Ayyub, seorang ahli ibadah ketika sedang sholat tak mengusir lalat-lalat yang mengganggunya. Bahkan orang-orang bertanya, tidakkah lalat-lalat itu mengganggumu? Ia menjawab, aku tidak ingin merusak sholatku hanya karena seekor lalat. Jawabnya, jika orang fasik saja tahan dicampur oleh raja demi kehormatan mereka, mengapa aku tidak tahan atas lalat demi Tuhanku? Subhanallah, subhanallah. Beginilah bentuk kekhusyukan yang melahirkan ketabahan yang sangat luar biasa. Karena hatinya bahagia, bisa berdiri di hadapan yang maha, di hadapan Allah yang maha luar biasa, maha maha segalanya. Hatim al-Asham ketika ditanya tentang sholatnya, ia menggambarkan, aku bayangkan Ka'bah di hadapanku, Sirat di bawah kakiku, surga di kananku, dan neraka di kaki kiriku, dan malaikat maut di belakangku. Aku sholat seolah ini sholat terakhirku. Setelah selesai, aku tidak tahu apakah sholatku diterima atau tidak. Ya, gitu ya. Dia tidak mau, dia betul-betul menghadirkan, memvisualisasikan sholat. Dan selesai sholat pun yang kualitasnya yang sangat luar biasa tadi, dia tidak membanggakan dengan sholatnya. Karena dia tidak yakin dan semua diserahkan kepada yang Allah SWT. Bayangkan, jika kita sholat seperti itu setiap waktu, apakah jiwa ini tidak akan tenang? Insya Allah pasti ya. Apakah hati ini masih akan terasa hampa? Tentu tidak. Maka praktekkan teman sekalian. Dan praktekkan. Dan sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hari ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini ya. Tapi bagaimana teman-teman sekalian? Kenyataannya banyak orang ya. Mengapa masih banyak orang yang sholat namun lidahnya tetap masih kasar, masih ya dia sholat tapi masih suka menipu, iri hati, dengki dan meremehkan orang lain. Ini jawabannya mungkin saja karena ia belum merasakan bahagia dalam sholatnya, belum khusyuk, belum menyambungkan hatinya dengan Allah, hanya menggugur sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, hanya gerakan saja, tapi tidak membangkitkan jiwa. Ya, mari kita evaluasi sholat kita, Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian yang seiman, yang dirahmati Allah. Mari kita jujur, sudahkah kita ridho dengan artinya, sudahkah kita rindu kepada Allah, kepada sholat seperti yang kita rindu. Sudahkah kita rindu kepada sholat seperti kita rindu scroll sosial media? Sudahkah kita menemukan damai dalam sholat kita, seperti kita merasakan damainya saat kita bertamasya? Sudahkah kita menanti-nanti waktu sholat, seperti kita menanti-nanti gaji, rezeki, bonus,
atau kabar baik, ya. Kalau belum, jangan putus asa, ya. Mulailah dari hal yang sederhana, mulai pahami bacaan sholatnya, perbaiki wudhu kita, luangkan waktu duduk tenang sebelum dan sesudah sholat. Jadikan sholat sebagai momen bisa ketemu dengan Sang Pencipta, bukan sekedar rutinitas harian, ya, tapi kesempatan bertemu kepada Yang Maha Kuasa. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta atau tingginya jabatan, tapi pada ketenangan hati yang bersumber dari hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulai dari sholat yang khusyuk. Mestinya demikian. Termasuk praktek mindfulness. Praktek mindfulness itu yang menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, kejernihan, pikiran, perasaan hati, keselarasan pikiran, perasaan hati yang nyambung itu di saat sholat itu kita hadirkan. Bukan hanya saat relaksasi. Saat sholat itu kita bisa menghadirkan kebahagiaan. Karena kalau kita mampu hadir sholat, bisa sering-sering menghadirkan kebahagiaan, maka kita juga akan cepat sekali akan mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan. Waktu sholat kita bisa menghadirkan perasaan kejayaan, kesuksesan, keberlimpahan. Maka kesuksesan, kejayaan, keberlimpahan itu juga sangat sangat cepat hadir kepada kita. Allah SWT berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Quran surat Al-Mu'minun 8 sampai dengan 11. Walladzina hum li amali amanatihim wa ahdihim rahun. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Amanat janji apa? Walladzina hum ala sholawat walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara sholat mereka. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarsunal firdaus. Orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Insya Allah. Maka jika dunia terasa sempit, jika kehidupan kita terasa sempit, rezeki kita seret, usaha kita seret, cobalah periksa. Atau jika target kita belum tercapai, jika usaha-usaha kita, jika jodoh kita belum datang, jika harapan kita belum sampai, ya, cobalah periksa sholat kita, sholatmu. Karena bisa jadi bukan hidupmu, bukan bisnismu yang sempit, tapi hatimu yang jauh dari Allah. Mari kita bersama-sama berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, keluarga kita, saudara kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan keimanan dan semua diberikan kelapangan dan kita semua diberikan kebahagiaan, kekhusyuan di dalam sholat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.